الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقل ربك شفق عن هذا المستور ليبرز نورك كاملا في عالم الدور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من نزل الله عليه بالنعمة من خواص الأمة أن يحضر عند والعي أمة تأنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لنا في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا النور فأغفر مصرف الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنصر وسرور قد جاد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى من سعد مستنير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جاء
مع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Ibu silakan dulu kembali. Pak ya, mohon mundur sedikit ya, sedikit mundur menghadap ke layar ya. Sedikit mundur, apa mundur? Bahasa mana mundur? Teruskan sedikit ya, teruskan sedikit mundur. Oke, kita menghadap ke Pak Yai. Ini mohon ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula muliaken Kiai Haji Lubul Umam selaku Ketua Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah atau yang disingkat dengan YABAKI Cilacap sekaligus Ketua BPP Unuga Cilacap. Yang kami hormati Bapak Dr. Lumar Ridho selaku Wakil Rektor 1. Yang pun Dr. Maurito dan juga hadir di tengah-tengah kita Ibunda Dr. Umi Zulfah MPD selaku Direktur Pasca Sarjana DPL Unuga Cilacap. Yang kami hormati Setiausaha PUPS merangkap selaku Mudir Madrasah Jami'ul Sholihah, beliau Ustaz Rizal Jami'an yang tadi siang kami sertakan, Ketua PRJNU Jalan Kebun Bapak Asfain yang berbahagia, juga Ketua Muslimat Jalan Kebun Ibu Sri Yasmin. Moga angkat tangannya biar yang lain tahu. Para KKN baik putri maupun putra yang berbahagia, dan juga Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Dalam semarak malam yang menyemburat cahaya di bawah naungan langit biru yang penuh doa, kita berkumpul dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, menghimpun rasa, menaunkan asa. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa yang jauh dari seberang samudra menuju ke SPJK. Beliau adalah Kiai Haji Lubul Umam yang bersama kita dalam rangka mendak pisang atau kaul. Mendak pisang itu istilah Jawa, pendaan. Ya, kemudian ada garis miring kaul supaya lebih mudah dipahami. Jadi genap 1 tahun sudah ananda kita Ashabul Kahfi telah meninggalkan kita bersama dengan kenangan-kenangan yang sangat memilukan. Beliau adalah santri dan juga murid Sanggar Bimbingan yang pertama kali menginjakkan kaki di Sanggar Bimbingan ini. Semoga doa yang telah kita panjatkan bersama tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tidak panjang lebar kita memanfaatkan kembali momen yang ada. Hari ini kita kedatangan KKN dari Unuga. Ini adalah yang kedua kalinya Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap menginjakkan kaki dalam rangka pengabdian di tempat kita. Tadi sudah menunjukkan performanya dengan lantunan-lantunan sholawat Nabi, iramanya yang begitu merdu, suaranya yang begitu memukau para kaum ibu. Semoga dengan kehadiran para KKN di sini
juga dalam rangka perkenalan. Semoga kehadirannya mampu merubah suasana sangat bimbingan dan juga nanti ini menjadi gemerlap cahaya yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, kami persilakan untuk Mbak Yai untuk memberikan tausiah kepada kami yang haus akan tausiah dari para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, wabil khusus semua pengurus ranting istimewa Jalan Kebun, semuanya yang saya hormati, yang tidak bisa satu persatu, yang saya hormati para asatidz dan ustadzat, majelis mujahid, Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan fadl, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya beserta rekan-rekan juga anak-anak sangat bersyukur dan berbahagia bisa bersilaturahim ke tempat yang jauh dari tempat kami. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa kemanfaatan, keberkahan fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita terus berusaha untuk mengikuti uswah hasanahnya, sehingga ketika kita bisa mengikuti uswah hasanahnya, sering membacakan sholawat kepada beliau, kita pantas dicatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sungguh saya sangat terhormat berada di tempat ini yang semestinya kami datang ke sini dalam rangka untuk pertama silaturahim kepada keluarga kami sama-sama di sini, agar bisa terjalin hubungan silaturahim yang erat, yang baik di antara kita, dan mudah-mudahan ini semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama saya secara pribadi, jika nanti dalam menyampaikan
mungkin kurang bisa dipaham, tidak bisa menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia, mungkin nanti bercampur dengan bahasa Jawa. Makanya di sini juga kata boyo. kata ingkang ngertos bahasa Jawa. Alhamdulillah serasa di Indonesia ini. Terima kasih, dan nanti barangkali banyak ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang berbahasa Jawa saya maaf. Dan bagi bapak yang mungkin tidak paham, nanti bisa tanyakan ke tangganya yang paham. Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada warga Nahdlatul Ulama yang ada di sini, pengurus dan juga warga masyarakat. Kami titip anak-anak kami di sini. Niat kami adalah agar anak kami bisa membantu Ustadz di sini dalam rangka untuk membimbing putra putri dari Bapak Ibu semuanya, sehingga nantinya betul-betul akan menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang menjadikan kebanggaan bagi orang tuanya, karena tiada lain kebanggaan seorang ayah, seorang ibu adalah ketika melihat anaknya menjadi yang solih dan solihah, juga ahli ilmu. Dari semua yang nanti mungkin kami lakukan di sini, terutama anak kami, mohon untuk bimbingannya karena anak kami masih belajar, sehingga mohon untuk ada bimbingan agar betul-betul terjalin silaturahim, sehingga apa yang anak-anak kami punya selama belajar di Indonesia, di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, atau juga belajar di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan bisa ditularkan di sini. Dan harapan besar, mudah-mudahan tidak hanya kami yang ke sini, tapi mudah-mudahan dari anak-anak di sini nanti ada yang ke Cilacap, Indonesia, ke Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, atau barangkali ke Buka. Insya Allah kami akan memberikan tangan terbuka. Tentu syarat dan ketentuan berlaku, karena memang tidak semudah ketika tetangga sama kabupaten, karena sama-sama negara, mungkin banyak hal yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya mohon bimbingannya dan mohon arahannya untuk anak kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kami semuanya betul-betul ingin mengamalkan sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ingin betul-betul menjadi manusia yang kami sadar sepenuhnya antara kami yang di Indonesia dengan panjenengan semuanya, tahu panjenengan ya, semuanya itu adalah terpisahkan oleh sebuah lautan yang luas. Mungkin juga berbeda sukunya, berbeda kabilahnya, tapi yakinlah bahwa kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada hari ini saya betul-betul ingin ta'aruf. Ta'aruf yang pertama, saya memperkenalkan diri. Saya alhamdulillah atas fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberi tanggung jawab sebagai manusia yang juga tidak lepas dari apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau mengatakan bahwa tidak ada hal yang paling utama untuk kita sebagai manusia kecuali ada dua hal. Yang pertama adalah al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah manfaat kepada
kepada manusia yang lainnya. Dan saya yakin adanya kegiatan di tempat ini tentu dalam rangka untuk dua hal tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menjadi hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Maka berbahagialah kita semuanya ketika Allah sudah menitikkan iman di hati kita semuanya. Dan kita hanya berharap semoga iman itu akan terus tertancap dengan kuat di hati kita semuanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya, iman itulah yang akan bisa menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Tetapi iman saja itu tidak cukup Bapak Ibu semuanya. Kita tahu iman itu ada 6, yaitu yang beriman kepada Allah itu sudah hal yang umum. Saya yakin pada semuanya adalah iman pada Allah. Kemudian iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 6 keimanan itu, yang paling berat untuk kita bisa menerima dengan lapang dada adalah qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa dibayangkan seperti yang kita malam hari ini, bahwa malam hari ini kita adalah mendak pisah dari almarhum al-maghfurlah Ashabul Kahfi, murid pertama di sini. Tentu saja orang tua, saudara dan kerabatnya itu sangat berat. Tapi dengan iman yang tertancap di kita semuanya itu, kita harus yakin bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah untuk bapak dan ibunya. Kenapa saya sampaikan begitu Bapak Ibu semuanya saudara ini? Karena beliau kelihatannya baru usia berapa? Meninggal 8 tahun. Artinya belum akil balik, belum mendapatkan satu kewajiban untuk menjadi muslim dan mukmin. Almarhum adalah orang yang betul-betul beruntung. Beruntung kenapa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terus berusaha mengenal Allah dengan ngaji di sini. Dengan kita, dengan almarhum belajar Bismillahirrahmanirrahim, yang intinya adalah kita selalu menyebut asma Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Ibu percaya bahwa kasih sayang Allah itu lebih besar dibandingkan kasih sayang kita sendiri kepada diri kita, apalagi kasih sayang kita kepada anak kita. Maka qadar Allah dengan dipanggilnya almarhum itu menjadi tabungan akhirat untuk kedua orang tuanya yang akan menolong besok di akhirat, karena almarhum belum memiliki dosa. Dan doa-doa yang kita panjatkan untuk almarhum itu menambah kenikmatan dari almarhum, dan tentu juga akan menambah kenikmatan dari keluarga-keluarganya dan serta yang mendoakan. Jadi jangan putus-putus. Karena apa? Kenikmatan Allah itu akan diberikan kepada hambanya yang selalu bermunajat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari keimanan kita sebagai orang mukmin itu yang
paling harus kita perjuangkan adalah menerima qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan membayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang ini hidup, apakah akan membayangkan akan menemui hari kiamat? Kayaknya enggak, Bu. Karena kayaknya masih lama, karena masih banyak suara azan, masih orang menyebut nama Allah. Ketika nama Allah masih disebut, insya Allah belum datang kiamat. Dan itu insya Allah masih lama, dan umur kita sangat terbatas. Maka umur kita lah untuk kemudian kita berupaya semua. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan ini semuanya menjadi satu semangat bagi anak-anak utama yang belajar. Ayo anak-anak, kalian semuanya belajar mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban fardhu ain dan kita semuanya. Dan tentu harapannya ketika pandangan kalian semuanya itu sudah akil balik, maka sudah mampu melaksanakan Islam dan keimanan dengan sebaik-baiknya. Sangat beruntung ketika keimanan dan Islam kita sudah kita komplek dari awal. Dan ini adalah ladang bagi para ustaz dan ustazah. Karena di dunia ini tidak ada hal yang paling baik kecuali dua orang. Satu adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Orang yang belajar dan orang mengajar. Ketika dua orang itu berkumpul, maka itu menjadi majelis ilmu, dan itu majelis yang terbaik. Jadi jangan bosan-bosan, selalu diniati, yang anak diniati belajar, yang orang tua yang mengajar, maka akan muncul di satu tempat itu menjadi majelis yang sangat baik. Kemudian bapak dan ibu yang saya hormati, kemudian juga sebuah ayat dari surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita semuanya itu diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita tidak untuk beribadah, dan bentuk dari beribadah adalah sangat banyak. Dari ayat yang saya sindir itu, bahwa barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka bentuk dari kehidupan ini kita dihidupkan, kita dimatikan semuanya ayyukum ahsanu amala. Akan dilihat mana amal kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal dari kita semuanya yang bisa menyelamatkan kita tentu tidak semudah ketika kita berupaya. Tidak mudah. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang harus kita sadari, bahwa amal-amal soleh itu tidak tergantung dari seberapa besar kita beramal, tapi seberapa besar kita ikhlas dalam beramal. Ikhlas beramal. Kita sering mendengar Bapak Ibu, kita sudah mendengar cerita dari para ulama kita. Sosok beliau Hujjatul Islam Imam Ghazali. Beliau mengarang kitab banyak sekali. Beliau ahli tasawuf, tetapi
rahmat Allah, fadl Allah itu turun ketika Imam Ghazali melihat ada seekor lalat yang minum air manusia untuk menulis kitab itu, dibiarkan oleh Imam Ghazali, dan itulah yang menjadikan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang dengar keputusan hati untuk berangkat dari rumah yang jauh, datang ke sini untuk memasuki, untuk bersama-sama dalam majelis ilmu, itu dengan ikhlas, dan itulah yang akan menjadikan turunnya fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kecil hati. Kita mungkin sholatnya tidak maksimal sebagian para ulama dulu. Kita ini dalam belajar ilmu agama tidak bisa maksimal. Tetapi ketulusan kita dalam rangka untuk mempersiapkan generasi anak-anak untuk ke depan, itu dengan ikhlas, itulah yang mungkin akan menjadi amal panjenengan semuanya, akan menjadi amal Bapak Ibu semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secapek apapun Bapak Ibu ingin bekerja siang malam untuk kebutuhan keluarga, karena dengan ikhlas, dengan harapan mudah-mudahan dengan hati pula, maka Allah akan menurunkan fadl dan rahmat. Siapapun orangnya yang mendapatkan fadl dan rahmat Allah, maka akan selamat di dunia akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu tidak cukup. Maka kami di sana mudah-mudahan nanti dari sini akan terus berkembang, anak-anak terus bisa membantu semakin banyak, sehingga kami memang tadi di Pondok An-Nahdhah kami ingin menjalin silaturahim bersama. Jika mungkin Bapak Ibu memiliki putra putri yang kepingin sekolah atau kepingin belajar ilmu agama yang lebih, atau kepingin melihat Indonesia yang mungkin Bapak Ibu semuanya atau anak-anak dari Bapak Ibu belum melihat Indonesia, kami insya Allah ketika panjang semuanya Bapak Ibu semua datang ke tempat kami, kami akan membuka tangan dengan selebar-lebarnya. Kami akan bantu semaksimal mungkin. Tapi kalau membantu di sininya, mohon maaf, kami belum mampu. Tapi kami insya Allah akan berupaya untuk agar karir anak-anak dalam belajar itu akan semakin terus meningkat. Karena alhamdulillah dalam rangka untuk mempersembahkan amal kita yang akan dipertanggungjawabkan dari Allah SWT, kami di sana itu mengelola pendidikan dari mulai tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Ada juga pondok pesantren, sehingga itu harapannya semoga dari sekian banyak amal-amal itu ada amal yang betul kami lakukan tanpa kami sadari itu adalah warga ikhlasan kami. Yang betul mengajak para Bapak semuanya, monggo, ayo terus berupaya untuk membuktikan ayyukum ahsanu amala, mana amal yang terbaik kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan persoalan-persoalan di zaman sekarang ini Bapak Ibu, teknologi sudah semakin luar biasa. Dan yang paling pokok dari kita semuanya adalah bagaimana agar anak-anak kita itu mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, karena untuk
mempercepat atau menambah semangat dalam belajar. Nanti barangkali ada hal yang mungkin bisa kita manfaatkan dari teknologi untuk kita lebih baik dalam belajar itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami tidak bisa menyampaikan banyak hal karena keterbatasan saya dalam menyampaikan ini, sehingga saya hanya berharap mudah-mudahan apa yang kami lakukan dengan niat karena Allah telah berfirman bahwa kita semuanya diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam keadaan. Dan yang terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita itu tidak akan pernah dilihat pangkat kita apa. Kita tidak pernah lihat kekayaan kita seberapa kita kaya, kita seberapa anak kita, tetapi semua itu kita akan lihat ketika semuanya ditasawufkan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga di sini datang hadir di sini ta'aruf, mengenalkan diri pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ta'aruf ini betul-betul dalam rangka untuk menambah ketakwaan kami. Kami bersyukur bahwa kami bisa datang ke sini dan mudah-mudahan kami bisa memberi manfaat yang lebih untuk Bapak Ibu semuanya di kemudian hari. Itu semuanya betul-betul kami akan berupaya semaksimal mungkin. Mohon doa restunya, mohon doakan. Mudah-mudahan hubungan silaturahim antara kami yang di Indonesia dan dengan semuanya yang di Malaysia itu akan menjadi silaturahim yang kekal abadi ila yaumil qiyamah sampai dengan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, tidak banyak dan kata segala khilaf dan salah mohon dimaafkan. Akhir qali wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga marilah kita bersama-sama berdoa. Yang pertama, mudah-mudahan almarhum Ashabul Kahfi betul-betul menjadi penolong dari orang tuanya dan saudara dan kita semuanya yang mendoakan. Ala ini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga tempat ini dan orang-orang yang meramaikan tempat ini senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan sehingga mendapatkan fadl, rahmat dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan semoga seluruh amal baik kita yang bersifat ikhlasan senantiasa akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والسلام ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادة من أصحاب رسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا معنا حمدا يوفي نعمه ويكافئ ميسره يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اجمعين. اللهم يا الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انا نسالك سلامه في ديننا وعافيه في جسدنا وزياده في علمنا وبركه في رزقنا وتوبه قبل منا ورحمه هدانا ومغفره بعد منا. اللهم هون علينا في سوءنا ولا تدمنا الله بعد حساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا وقرة اعيننا واجعل المتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل منا. ربنا آتنا من رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل جميع أهلنا وأولادنا وذريتنا وجميع تلاميذنا وتلميذنا وجميع من حضر بهذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل القرآن وافتح قلوبنا وقلوبهم في زيادة علمهم. اللهم حسن مقاصدنا ومقاصد الدنيا والآخرة. اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولهم وخطايانا وخطاياهم. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنك آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعظيمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويوم تجيب الدعوات استجب دعانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إننا قول وحسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم إنه ولي Terima kasih disampaikan dari tutur hikmah yang beliau sampaikan sebentar tadi. Dapat kita petik pelajaran bahwa hidup bukan soal banyak harta, tapi seberapa sering kita berbagi rasa. Satu kebaikan kecil di mata, tapi besar bagi jiwa yang terluka. Jadilah teduh di panas terik, jadilah bahu saat hati terbalik. Karena yang kekal bukan nama, tapi manfaat yang hidupkan sesama. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya akhiri, kemarin saya sudah share di grup, baik di grup muslimat maupun di grup ranting, bahwa
pada hari Minggu kita mendapatkan kuota 100 untuk menonton panggung wayang santri di KBRI. Kuota itu adalah kuota khusus bagi kita, di mana kita adalah warga Nahdliyin dan kebetulan juga dalam dari wayang santri tersebut juga kader atau warga Nahdliyin yang para pemain wayang juga banyak dari kader Nahdliyin. Dimohon semuanya kita sebagai warga Nahdliyin mensupport dari kebudayaan pewayangan. Budaya tersebut bukan hanya melestarikan budaya, tapi di situ ada nilai-nilai syiarnya. Dalam tersebut adalah anak dari Ki Entus, di mana dalam tersebut Ki Entus adalah dalang yang fenomenal, dalang yang sudah terkenal di mana-mana. Ilmunya diturunkan atau diwarisi oleh anaknya. Makanya kita diharapkan semuanya sebagai warga Nahdliyin sama-sama berkontribusi, sama-sama bisa mengikuti, menonton bareng pada hari Minggu. Dan malam ini ditunggu ya, karena keputusan dari KBRI malam ini kita hantar list nama-nama siapa yang ikut nonton. Karena nanti ketika masuk akan ditanyai satu-satu nama tersebut. Nggak bisa berdukan gitu, nggak bisa. Karena KBRI menerapkan sistem yang betul-betul bukan sebuah berdukan. Cukup sekian.